Ya teman-teman, apa yang kalian ingin tanyakan silahkan. Soal Kemensos Bang, yang nantinya mungkin seperti apa nanti persiapan untuk hari Rabu, mau apa yang disampaikan? Hari Rabu itu kalau saya lihat ini asas keadilan dan keseimbangan yang dilakukan oleh Bu Menteri kita ini kan adalah orang besar, yang mungkin dia tahu dong bahwa orang yang paling tepat ditemuin adalah orang buta ini yang sakit gitu, bukan sosialita open donasi gitu. Open sosialita open donasi ya audit gitu kan, kita tidak pernah berhenti, kita terus audit ya, karena kita kemarin kena prank ya, dan begitu indah sekali tulisannya bahwa uangnya itu Agus segala macam untuk kesehatannya, ternyata tidak. Bahkan kemarin Densu mengirim surat, menelpon jangan beritahu pengacara ya. Nah, jadi hal-hal yang kampungan ini telah dilakukan seorang yang lagi bermasalah hukum dengan saya. Berani-beraninya dia menawarkan kepada Agus untuk mencabut laporan 300 juta. Nah, dan untuk apa itu? Untuk apa? Kita lihat, kita pelajari. Kalau memang ini ada indikasi bujuk rayu, itu suap, kita akan laporkan ke korupsi gitu. Ya kalau memang benar, karena sudah ada saksinya dan ada semuanya gitu. Jadi mereka menghargai Agus, yang Agus itu pemilik uang 1,3 miliar. Jadi uang itu ketika masih di tangan donatur, itu dananya di donatur. Tapi di dalam rekeningnya Agus, itu adalah dana Agus. Siapa yang mengambil itu pencuri. Termasuk dinas sosial berani mengambil atau minta uang itu, kita laporin. Kita gugat. Ya. Nah kemudian mereka ini adalah orang yang mempersulit. Bahkan kalau Agus mati atau Agus depresi sehingga kehilangan nyawa, ini adalah penyebabnya adalah orang yang menahan uang itu. Orang yang menahan uang itu, yang membujuk bahwa nanti bisa dipakai, bisa digunakan segala macam, itu ternyata sudah kita laporkan pasal penipuan juga di Polda Metro Jaya. Nah jadi kasihan uangnya udah di Agus, tiba-tiba mereka bujuk dan ambil, sekarang dia persulit. Kemudian dia menunjuk Pablo untuk menjadi pengacaranya. Jadi Pablo pura-pura seolah udah ada konspirasi, seolah-olah lu pegang bela di sana, bela di sana. Nah di sini makin kita lihat ini orang ada niat itikat permufakatan jahat terhadap Agus. Jadi orang ini mempersulit. Jadi bagaimana mata Agus bisa sembuh? Begitu kita nyumbang langsung ngomong, Densu kan sudah dibantu sama Krisna, katanya Agus sudah tidak butuh uang, jadi nggak usah. Itu cara-caranya gitu. Nah jadi tetap kita persoalkan adalah kenapa Denny Sumargo berani menelpon klien kami. Dan tolong kalau Denny punya pengacara, ingatin klien kalian ya, ingatin. Jangan coba-coba mau menyuap, membayar klien kita 300 juta tanpa sepengetahuan kita, membujuk untuk mencabut perkara pidana. Dan Denny, kamu kalau nggak mau urus lagi Agus nggak apa-apa, kamu kan sudah bersumpah demi nama Tuhan kamu, kalau Agus tidak mengikuti kamu nggak akan urus, nggak usah diurus. Dari awal juga kamu nggak urus. Nah, jadi urus saja perasaan istrimu yang gara-gara mulutmu mengatakan saya tai, kemudian kita ngomong hajar, istrimu merasa tertekan, kalau laporin saya ke polisi. Saya yakin polisi Polda Metro Jaya nggak akan asal-asalan mau mereka mempercepat perkara ini. Duluan saya melaporkannya, nggak mungkin lebih duluan dia diperiksa daripada saya. Nah nanti saya akan laporkan juga kalau memang mereka mau mengkriminalisasi dengan cara-cara seperti itu. Masyarakat tahu orang yang merebut uangnya Agus 1,3 miliar, pengacaranya pakai ring 1, ring 2, ring 3. Emang apa? Emang ini ring tinju? Ya, ini bukan masalah yang susah. Kalian aja mempersulit. Kayak aneh-aneh aja gitu. Kayaknya apa gitu. Padahal kan gampang. Orang nyumbang, kasih uangnya Agus. Agus pergi berobat. Kalau itu uang nanti digunakan dengan tidak benar, beli narkoba, tangkap. Tapi uangnya udah diambil, diejek-ejek Agusnya. Apa yang terjadi? Semua orang bilang, apa sih susahnya, kasih aja uangnya. Ini uang enggak, begitu udah mau dikasih tunggu Denny. Sekarang tunggu Kemensos. Kemensos tunggu apa? Apakah sampai 100 tahun baru itu uang mau dikasih? Ini adalah kekerasan hati. Makanya saya bilang, udah Pak,
Yayasan nggak ada izin, dia izin ODGJ, bukan izin untuk orang buta. Ya sudah diproses saja hukum. DNI juga nggak ada izin, proses DNI-nya selesai. Nanti masalah uang kita fight di pengadilan, ya kan? Yang fight-nya kok ada pihak ketiga? Itu harusnya antara Novi dengan saya sebagai kuasa Agus. Nah jadi kalau misalnya Agus dengan saya kita ribut ya, laporkan pidana, kan dana disita. Ini mau buruan, nggak mau polisi sita, mau disita di Departemen Sosial, minta disita pengadilan. Kamu dapat kuasa berapa orang? Tahu nggak uang yang udah menjadi kopi susu itu uang mana? Apakah uang dia yang sudah di Nopi atau bukan? Karena uang 1,3 miliar udah di rekening Nopi. Nah disinilah mereka tidak memiliki dasar menyangkut namanya legal standing. Apa kepentingan donatur untuk menggugat kembali uang yang sudah disumbangkan, ya kan? Kalau pengacara pintar nggak ada yang kayak gitu. Masa udah nyumbang ke masjid nggak jadi? Takutnya masjidnya buat beli makanan, kan harusnya beli batu bata, digugat kembali, itu nggak pernah terjadi. Makanya sumbangannya itu menyangkut bukan hanya undang-undang Departemen Sosial, tapi itu menyangkut dari namanya adalah agama. Karena di agama Islam, agama Kristen ada Al-Quran, ada namanya sedekah, ada namanya sumbangan. Dan ketika sudah menyumbang, tidak ada aturan hukum yang menyatakan bahwa memenuhi ketentuan atau asas hukum perdata untuk digugat. Itu nggak ada. Tapi ini kan awalnya dibuka sebagai donasi, bukan sebagai sedekah atau sumbang. Loh, itu seperti apa? donasi apa? Kan namanya, ya donasi itu kan ada sifatnya yang dia berizin. Misalnya donasi dibutuhkan uang 1 miliar. Nah, kemudian batas waktunya 3 hari. Kalau ini kan tidak. Nah, makanya Densu mengumumkan bantulah Agus seikhlasnya. Ya kan? Untuk pengobatan dia benar. Nah, kalau uangnya obatnya lebih diterima dan tidak ada yang menghentikan itu kan saya juga sudah nyumbang juga. Sekarang kamu kalau nyumbang Agus bisa ke rekening dia pribadi ya, kecuali kamu nyumbang ke yayasan. Lewat 3 hari dia kasih ke ODGJ gitu. Bang, pada akhirnya sekarang negara melalui Kemensos turun tangan dan ikut terlibat dalam kasus ini. Kemensos nggak turun tangan, mereka aja mau heboh-heboh nakut-nakutin Agus. Agus nggak dapat apa-apa. Iya, nggak masalah nggak dapat apa-apa, tapi kalian harus dihukum. Kalian harus melalui proses hukuman. Kalian orang jahat gitu, jahat sekali ya, karena mengobok-obok orang buta. Orang buta, raja berantem, kalian dipukul pun dia nggak lihat kalian yang kena atau gimana, tapi kalian bisa menghajar sasaran tembak dengan dia. Semoga Allah menghukum orang-orang yang jahat kepada Agus. Saya nggak minta matanya buta, tapi minta hatinya nggak dibutakan. Semoga mereka masuk neraka, semoga mereka tidak ada keluarga mereka yang mengalami hal seperti ini, apalagi mereka sendiri. Soal pernyataan Kemensos gimana Bang? Kalau donatur bisa tempuh jalur hukum jika itu menterinya belum dapat pemahaman. berobat. Uangnya belum dipakai untuk berobat, uangnya dikuasai Nopi. Itu Bensos mau bilang silakan donatur gugat Nopi, tapi yang nyuruh Pablo yang dari lawyernya turun pecahan ke donatur itu adalah Nopi sendiri. Jadi Nopi ini pura-pura atau takut diproses hukum oleh Departemen Sosial, tapi dia nakut-nakutin, Bapak nggak boleh sita ini karena kita udah gugat ada donatur gitu. Kan kebaca. Kalau saya sebagai Menteri Sosial, saya tutup pintu saya buat Nopi. Ya kan? Kamu udah dari awal kan dia ngomong nggak masalah sih uang ini ke yayasan atau ke Agus, yang penting peruntukan untuk Agus kan. Giliran berantem, ini kan harus lewat sama gini ya. Lu ribut dong sama Denny. Kenapa Denny kasih nama itu? Kasih apa? Kasih nama rekeningnya Agus. Dan tidak salah, kecuali Densu ngasih nomor rekening Farhad Abbas sebagai pengacaranya itu. Mungkin salah. Tapi kalau selama Agus nggak apa-apa, ya kan? Namanya sumbangan. Dan saya rasa juga waktu orang nyumbang itu orang nggak berpikir bagus nanti aku nyumbang ini nanti lapor ke Nopi ya, maksudnya nggak begitu. Yang ada terus jangan masukin ke yayasan ya, kalau nyumbangnya langsung ada rekening yayasan saya nggak mau, saya maunya langsung ke kamu gitu kan kira-kira. Dan teman kita Alvin Lim sudah menyiapkan uang 1,5 miliar bagi para donasi yang tidak keberatan uang yang dibalikin. Nah sekarang kalian udah catat, kenapa masih mau menggugat? Kalau benar kan tinggal kalian cabut gugatannya, tinggal ambil uangnya di Alvin. Ya kan, betul nggak? Nah nanti kita buktikan. Kalau memang nanti uang itu memang sudah sah buat Agus, baru kita ambil kembali. Tidak diambil kembali juga nggak ada masalah.
Nah, tapi karena kalian membantunya juga nggak ikhlas, ya jadi begini. Nah, tapi taruhlah, anggaplah kalian itu tidak mengerti. Mungkin kalian berpikir bahwa Farhad mau melaporkan, akhirnya kalian benci sama Farhad Abbas. Sudah dicabut itu, nggak ada lah. Katanya ada kurang lebih 500 orang menggugat dengan nilai 180 juta. Itu saya ingatkan kepada donasi ini. Kalian ini hanya cari gara-gara aja. Nanti juga uangnya juga diambil, dipanggil kalian ke sini, tiba-tiba harus kalian ambil yang kalian dari Kalimantan, harus diambil langsung penggantiannya lewat kalian lebih mahal ongkos pesawatnya dibanding sumbangan kalian yang cuma 25.000, 100.000. Kalian hanya memberi panggung sama orang-orang yang lawyer-lawyer yang tidak taat etika, yang satu kasus tidak ada dasarnya dia paksa-paksain seperti itu. Kalau memang dia benar, laporin aja dulu Agus Densu dengan Novi ke yayasan atau ke kejaksaan atau ke kepolisian. Nanti kalau sudah nyatakan salah, ya baru uangnya kalian nggak usah digugat juga, pasti dibalikin kepada donatur. Kalau mau kan selesai. Tapi ini kok menggugat, makanya aneh gitu. Indonesia ini harusnya semakin pintar, kok semakin tolol gitu kan. Bang, ini terlepas dari gugat-menggugat, melapor ya, karena kita fokus kepada agenda Kemensos yang akan hadir di sini hari ini. Bahwasanya kan akhirnya Kemensos turun tangan karena memang sesuai perundang-undangan nomor 7 tahun 99 soal pengumpulan dana dan barang. Saya udah tanya. Itu tanggapan apa? Dia nggak mau, Mensos tidak bisa menyita barang itu. Yang punya kewenangan ini adalah Perdata dan Pidana. Kementerian hanya menegur doang gitu. Nah, kalau mau laporkan, kita yang lapor bukan gara-gara ada Denny ataupun Novi, tapi karena ada orang buta. Ya, harusnya dia beruntung gara-gara ada orang buta ini aku makin terkenal, banyak orang menyumbang gitu. Jangan dibilang, oh ya orang buta, kalau nggak ada abang curhat, nggak ada Novi, lu nggak dapat sumbangan, nggak begitu. Ya kan? Jangan dibalik-balik. Gara-gara ada penderitaan dan kebutaan, makanya ada kerelaan. Sekarang udah ada uang, kok kalian yang nggak rela? Yang punya uang aja rela, kalian kompor-kompori lagi. Ini gua bertanggung jawab sebagai donasi, nggak bisa. Mau itu uang apa yang namanya udah disumbangan, sudah ikhlas, sudah selesai. Ya kan? Jangan-jangan mau minta bagian berapa persen? Udah cariin aja gua kasus, ntar gua kasih komisi berapa persen. Oke bang, terakhir katanya bukannya Agus menolak bang yang 300 juta itu? Bukan, yang menolaknya karena tidak boleh diberitahu pengacara Farhad Abbas, harus cabut laporan gitu. Jadi bukan menolak. Nah sekarang ketahuan nama saya, harusnya minta maaf ya Bang Farhad, sorry kita ini enggak kan, malah Agus menolak. Jadi kesannya aku ini sombong menolak 300 juta. Ya udah Den, untuk perkara ini kita akan laporkan Denny. Bujuk rayu apa, kita cari pasal yang bisa bikin lapor, kita laporin lu. Kalau doyan dilaporin nih, pengacara lu lapor, kita laporin diam-diam juga ya. Ya oke. Oke, Thank you Pak.